sekarang menjadi oten. Ini dulu Kristen, sekarang udah oten. Tidak percaya lagi dia Lukas 2 ayat 11 merujuk kepada Yesaya 43 ayat 11. Otaknya sudah diracuni. Rudi, Nah, sekarang yang dekat menjadi mu'alaf, saya atau kamu? Kamu sudah tidak percaya Yesus adalah Tuhan huruf besar Sang Maha Pencipta itu. Tapi kamu lebih percaya Yesus itu punya Tuhan. Siapa yang lebih dekat mu'alaf, kamu apa saya? bisa gantian. Bisa gantian. Ya bisa, itu dulu jawab. Siapa lebih dekat kepada mu'alaf, kamu apa saya? Silakan. Kenapa kok lari ke mualaf? Kau itu mualaf saja kau lah. Jangan saya. Gini, di dalam 1 Korintus Karena syarat untuk menjadi mu'alaf yang pertama kau harus meninggalkan kemusyrikan. Kalau kau masih musyrik, kau tidak bisa mu'alaf. Sementara syarat itu sudah terpenuhi. Bahwa kau tidak meyakini Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sementara saya masih meyakini. Paham nggak kau? Bos, bisa gantian. Aja, langsung TikTok aja. TikTok aja. Ya, 1 Korintus pasal 8 ayat 6 itu. Namun bagi kita hanya satu Allah itu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus. Tuhan di situ huruf besar T-nya. Apanya yang Tuhan Yesus di situ, Rudi? Apakah ilahinya? Merujuk ke Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Kenapa? Itulah mula lahirnya. Maka kau harus merujuk ke Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, huruf besar. Tidak ada Juru Selamat selain aku. Kalau kau buka di Perjanjian Baru, tidak ada Tuhan huruf besar. Baik Bapa di sorga maupun Yesus Kristus tidak dijelaskan dalam Tuhan huruf besar. Kau penipu kau. Tunjukkan saya satu di Perjanjian Baru bahwa Yesus iya. Tunggu. Tunjukkan saya di Perjanjian Baru bahwa Tuhan itu huruf besar ada. Silakan. Gantian, bro. Bro, gantian. Bang Rudi belum selesai. Anda menjawab Bang Rudi. Iya, kan memang dia narasumbernya. Dia narasumbernya, silakan Anda menjawab. Oke, saya jawab. 1 Korintus pasal 8 ayat 6 itu, Rudi tidak bisa bedain itu. Yang mana, pertanyaan saya, yang mana yang Tuhan di situ, insaninya Yesus atau ilahinya Yesus? Karena dia itu huruf kecil, Rudi. Dulu, saya tanya, kamu tunjukkan satu ayat di dalam Perjanjian Baru Tuhan huruf besar. Itu dulu, lulus kau, baru bicara sama saya. Diturunkan, Bang? Makanya, yang Tuhan di situ adalah insaninya. Ilahinya kan dulu di dalam Perjanjian Baru ada Tuhan huruf besar. Itu dulu lulus kau. Ilahinya itu huruf besar semua ketika kita merujuk ke Perjanjian Lama, Rudi. Karena berarti di Perjanjian Baru memang tidak ditemukan kalimat Tuhan huruf besar. Makanya harus merujuk ke Perjanjian Lama. Jalan untuk merujuk ke Perjanjian Lamanya satu. Lukas 2 ayat 11. Ada kata Juru Selamat. Maka kalau otak kau berfungsi dengan baik dan benar, kau mengerti hukum substitusi. Maka di Yesaya 43 ayat 11 dijelaskan Juru Selamat itu Tuhan huruf besar. Paham nggak kau hukum substitusi? Dasarnya Edis mengatakan bahwa Yesus itu punya Tuhan. Yaitu Tuhan. Tidak bisa, bro. Mana ada Juru Selamat punya Tuhan? Kau baca dulu Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan. Huruf besar semua. Tidak ada Juru Selamat selain aku. Berarti Tuhan huruf besar itu punya Tuhan. Ya benar, itu tidak salah. Tetapi kenapa di dalam... Ya sudah kalau nggak salah. Oke, diturunkan aja Rifa. Karena dia tidak mengerti bahwa di Perjanjian Baru tidak terdapat satu ayat pun Tuhan huruf besar. Kurang berkualitas ini. Sorry teman-teman ya, karena di sini slotnya satu. Ya silakan. Ada yang mau berkata dulu sebelum saya naikin satu lagi? Aku mau menyampaikan ya, buat Bang Rudi sama Pastor Sarah, ini pembelajaran bagi kita baik yang Islam dan Kristen ya, bahwa orang kalau udah mencintai agamanya saja, dia cuma mencintai kelompoknya. Orang yang mencintai Tuhannya, dia pasti mencintai seluruh manusia. Itu poin penting di dalam beragama. Lanjut. Oke, sebentar. Yang Jangan lupa Muslim mohon di-follow. maaf. Enggak. Yang Muslim mohon maaf, saya tidak bisa naikkan dulu karena biar kita khususkan di sini saudara-saudara Kristen saja yang penasaran dengan narasi Bang Rudi dan juga Kak Sarah. Dan
banyak sekali orang Kristen yang ingin naik ke atas. Kita bergantian, jangan lama-lama. Sabar ya Galaxy 01, saya paham, sabar. Nanti kita kasih kesempatan. Iron Aster silakan, jangan terlalu lama. Silakan mau menanggapi Kak Sarah boleh, Bang Rudi juga boleh. Selamat malam. Ya malam, silakan dulu. Nah, jadi dari tadi saya nonton Abang Rudi mau mualaf seperti itu. Abang Rudi pilihan, abang semoga masuk Islam jadi yang terbaik, jangan seperti ke Sarah masuk Islam terus fitnah agama yang lain. Karena Sarah tadi dia omong, sejak kapan aku masuk dia Islam, omong tanpa saya sadar tahu. itu, tanpa sadar dia Sarah itu fitnah. bukan Islam. Turunkan aja riba fitnah-fitnah aja itu tidak jelas. Jangan fitnah, jangan gitu. Buang aja, buang Nah, aja. silakan Kak buang. Sarah, nyatakan agama Anda apa sekarang? Silakan. Ya jelas Kristen lah, orang tolol begitu kok didengarkan. Itu yang makanya saya bilang, ketika kita misalnya mengatakan bahwa ini bukan kelakuan Oten nih ketika mereka menyerang Islam, terus dibilang udah kok masuk Islam aja. Ketika kita bilang belajar dari Islam bagaimana mereka menghormati pemimpin, udah Islam aja kok. Sekarang diseret-seret tuh Islam sekarang di mana? Makanya kan saya bilang kapan saya mualaf, di mana saya mualaf, siapa yang mualafkan saya. Kalau saya sudah Islam dari dulu, dari fitnah-fitnah itu beredar, kalian kan muslim akan bersorak-sorai, ya kan? Akan ada video saya di mana-mana. Ini saya masih tetap mengajarkan Yesus itu Tuhan, ya kan? Dan dia satu-satunya. Saya tidak mendadak gila seperti si Edis ataupun yang lainnya, ya kan? Dengan oten-oten, dengan ajaran baru hypersect tadi itu, ya kan? Salam hypersect. Ya, jadi teman-teman harus kalian perhatikan ya. Ini kita bicara konteks akademik dulu. Ya, sebentar. Bola buah ada yang mau disampaikan? Sebelum ini saya prolog dulu sedikit biar teman-teman paham di bawah. Kan. Oke. Aku mau sampaikan sedikit. Ya, sampaikan sedikit. Aku masih ingat zaman aku dulu di puncak-puncaknya. Saya mengeluarkan statement begini. Apa yang baik dari Islam, ambil. Dan pada saat itu yang saya telurkan ke floor adalah bahwa orang Islam bangga anaknya dimasukkan ke taman pendidikan Al-Quran atau baca Al-Quran, bangga. Tapi orang Kristen tidak pernah punya kebanggaan mengajarkan anaknya atau memasukkan ke tempat pendidikan Bible karena memang tidak ada. Itu fakta. Makanya anak-anak Kristen ditanya, kalau pernah ku telidiki, pergi aku tanya, Dek, kau tahu nggak satu ayat dari Bible? Coba bacakan. Nggak tahu. Kecuali apa? Di mula-mulanya ditop pada batama lahir dokter. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Hanya itu aja yang tahu. Maka waktu itu saya bilang, sudah selayaknya orang Kristen juga punya TPA, Taman Pendidikan Alkitab atau Bible itu. Kenapa? Agar anak-anak sejak kecil mencintai apa itu Alkitab. Langsung saya diserang. Sama saya Sarah itu. Udahlah kau masuk Islam aja. Kan lucu. Masa kita tidak bisa lagi menunjukkan ini lo yang baik, kau ambil ini. Kan masa salah. Ini kita kembangkan. Bahkan saya pernah bicara itu di ada seminar para pendeta. Saya diundang. Saya maju ke depan. Saya bilang itu. Ini tanggung jawab kalian semua ini. Kalian pendeta sini. Kenapa di gerejamu tidak ada pendidikan Alkitab? Saya tanyakan gitu. Semua diam. Mau kemana kalian bawa kekristenan ini? Ayat yang paling gampang. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Tak ada satu pun anak Kristen yang tahu pula. Kalau ditanya. Kan mengerikan ya. Tapi apa dia bilang? Udahlah kau masuk Islam aja gini. Oten itu berbahaya. Ngeri oten itu. Apalagi orang itu mayoritas. Aduh, nggak ngerti lagi aku. Silakan. Ya. Sebelum saya naikin lagi teman-teman atau orang-orang Kristen yang di bawah ya, tolong teman-teman konsisten. Jadi jangan sudah minta naik terus turun, nanti berganti dia. Nanti teman-teman tidak lagi bisa yang antrian pertama. Nah, oh ya, teman-teman Kristen ya dan teman-teman Muslim, perhatikan baik-baik. Kali ini sebentar Bang Masmur ya. Kalian boleh menanggapi dua orang di sini, Kak Sarah dan juga Bang Rudi. Mereka berdua ini adalah orang Kristen beda denom. Bang Rudi itu penganut aliran Tritunggal, Kak Sarah itu menganut aliran GO. Jadi artinya dua-dua. Bukan apa Kak? Dia Wanes. Itu orang Simalungun. Beda ya? Aku Oke, sorry. enggak. Dia Wanes. Itu yang hypersect tadi itu.
Iya, dia intinya Tritunggal dan monarki. Jadi kalian boleh menanggapi keduanya, dan mereka keduanya adalah Kristen. Mereka di sini berbicara bahwa mereka tuh terintimidasi dari kalian Kristen-Kristen. Nah, inilah tanggapan kalian di sini bagaimana? Kami ke Islam ini kami kasih kalian kesempatan untuk bicara dengan mereka. Dan di sini kalian jangan menyerang pribadi, jangan menghujat. Coba kalian tunjukkan kedewasaan kalian agar tidak sering nampak kali kalian itu seperti herder ya. Silakan. Bang Mazmur, agamanya apa? Kristen. Oke, silakan. Mau menanggapi keduanya boleh. Cepat silakan. Bang Rudi dulu, mungkin Kak Sarah kemudian. Silakan. Ya pertama nganuin dulu backgroundnya itu bagaimana jika Rudi mualaf, ya nggak bagaimana sesuai aturan dan peraturan kan jelas bebas memilih memeluk agama kepercayaan yang kita imani gitu, nggak bagaimana cuma statementnya tadi saya lihat pertama mulai dia jadi apologet ngomong kalau di agama Islam ada pendidikan agama, ya kalau bagi kita juga lebih dari pendidikan agama sekolah minggu itu kalau kita berbicara anak-anak ya, berbicara anak-anak maksudnya baru ke gereja aja anak-anak udah cukup dicekoki kalau bicara anak-anak, tapi kalau udah dewasa kan tentu udah jelas di sekolah dia kan pasti ke teologi ya, minimal dia S1 gitu, kira-kira begitu sedikit yang karena saya baru mengikuti tadi itu doang. Saya dengar poin. Oke, itu saya yang tanggapi ya. Dulu, Saya siapa yang tanggapi. Silakan. Saya Oke, Kak Sarah karena kan dulu. urusan sekolah minggu katanya. Ya, saya mau tanggapi karena tadi menyinggung soal sekolah minggu katanya sama saja, bahkan lebih daripada itu katanya, lebih daripada TPA Islam. Ini kali saya kasih tahu ya, keluarga saya itu ya 50% Muslim. Dan sepupu saya itu juga tetangga dengan saya yang Muslim waktu itu. Saya biasa ngikutin mereka TPA, ngantar mereka karena sekalian pulang juga. Walaupun saya nggak di dalam kelasnya, tapi saya dengar-dengar di luar karena namanya kita bermain-main juga kan. Nah itu mereka TPA itu nggak cuma asal main-main kayak sekolah minggu loh. Ya, mereka itu benar-benar belajar tentang Al-Quran. Dari bagaimana membaca, menulis tulisan Arab, membaca tulisan Arab sampai mahir dan membaca Al-Quran. Itu ya sampai mahir, terus mereka belajar mengaji, melantunkan. Itu mereka belajar di situ di TPA. Tapi kalau sekolah minggu, secara saya juga pernah jadi guru sekolah minggu, ya saya guru sekolah minggu bukan yang jaga anak-anak, saya yang membawa renungan, yang berkhotbah untuk anak-anak, bahasa anak-anak, membawa cerita Alkitab dengan gaya bahasa anak-anak. Ya tapi itu cuma hanya sebatas itu, kan kita seperti ibadah biasa, nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk tangan, terus bikin permainan, kalau kita bilang itu kayak icebreaker. Ya kan di gereja kita yang kelompok sel itu modelnya. Habis itu khotbah cuman misalnya Bapak Abraham, kita cerita tentang Bapak Abraham, siapa tahu Bapak Abraham itu banyak juga yang diam nggak tahu karena di rumah belum tentu orang tua menjelaskan tentang hal itu ya. Dan itu berapa lama sih di gereja itu sekolah minggu cuma 1 jam, di situ udah ada pujian, di situ udah ada persembahan, di situ ada udah permainan, dan itu pun nggak teratur, tahu sendiri anak-anak kan. Ada yang lari ke sana, itu udah termasuk rusuh-rusuhnya gitu. Jadi nggak bisa disamakan. Kalau TPA itu mereka bisa 2 jam, minimal 2 jam. Ya, dan khusus hanya itu. Dan itu yang mengajarkan itu ustadz yang memang belajar di pesantren yang memang bidangnya itu. Lah kalau guru sekolah minggu, cuma kita yang anak, maaf kata nih, anak parhalado, anak pendeta, atau anak sintua, yang kita bisa memberikan renungan untuk anak-anak sekolah minggu. Dan itu pun berapa lama sih renungan? Cuma 10 menit. Karena anak-anak. Ya, jadi jangan disamakan. Kita harus fair gitu. Kalau memang ada hal baik di dalam Islam ini, ya tiru. Jangan kamu yang merasa adalah agama yang paling benar di dunia dibanding agama Islam ya untuk Kristen, tapi kamu justru nggak menunjukkan teladan apapun, lebih bobrok malahan dari Islam. Itu loh, kan malu. Tapi ketika kita menyampaikan ini, kenapa kok ngamuk, malah ngatain kita mualaf gitu loh ya. Tapi memang dalam Islam, inilah kebenarannya, dan itulah mirisnya dalam kekristenan. Tidak ada yang kayak gitu.
Nanti kalau udah dibikin nanti programnya langsung pada muncul itu nanti bapak-bapaknya sama mama-mamanya. Ay marhua mai, ay lele mai, ay holan persembahan, ay anak kokku, apa kayak gini, isa mengurusi, isa mengantari. Siapa yang membawa pulang itu? Mabuani. Ah, palea sisi katanya. Boleh mai, urang polai. Geroja sekolah minggu aja, ya. Bahkan lebih banyak mama-mamanya yang datang daripada anak-anaknya. Jangan ngutip-ngutip yang jelek-jeleknya di semua manusia gitu. Pasti ada ya, apa yang diucapkan tadi ada benarnya. Tapi itu di semua. Iya, makanya saya luruskan. Ya. Cuma jangan ngutip yang jelek, kita ngutip yang baiknya. Apalagi saya ini loh paling senang. Masalahnya, masalahnya yang tentang sekolah minggu itu bukan itu tentang jeleknya. Memang itu faktanya di sekolah minggu, di gereja manapun. Itu memang kayak gitu kondisinya. Berbicara tentang orang tuanya itu kan 1-2 orang, saya meluruskan aja, masa langsung ngutip yang kalaupun ada ibu. Memangnya saya bilang rupanya semua mama-mamanya. Memang saya makanya orang ini nggak pala apa ya, kayak sama lah menjawab apa tadi yang bertanya tentang tulisan yang di sini. Pertanyaan bagaimana, udah diganti judulnya, bagaimana jika Rudi mualaf, udah langsung bilang yang mau mualafnya kau Rudi sini ku tatar dulu, udah di situ ada tanda tanya loh. Nah, ya makanya agak wise ya saya menanggapi tadi tentang sekolah minggu, jadi nggak usah pala tersinggung kali kalau ya herder saja ya gitu. untuk apa ditatar, kan saya bilang tadi sesuai aturan dan peraturan. Saya kalau Bang Rudi mau saya nggak bilang kamu loh Pak, saya nggak bilang Bapak kayak loh. kita misalkan Udah, bentar. Saya bilang Pak yang Masmur, tadi loh, saya Pak bilang tadi yang Masmur. tadi loh. Ya izin Kak Sarah, izin. Pak Masmur, di sini itu Anda menanggapi, mereka menanggapi ulang. Jadi jangan berdebat di tempat kami. Kenapa? Malulah kalian, ada 2 akun Kristen yang merelai ini sekarang. Jangan nampak kali apa yang dikatakan Bang Rudi betul nanti. Abang kan di sini saya izinkan untuk menanggapi Kak Sarah dan Bang Rudi. Mereka punya pendapat. Kak Sarah ini pernah ngajar sekolah minggu. Wak Labu ini bukan cuman dia ini apologet kalian dia ini. Abang apa yang mau Abang tanggapi tentang Bang Rudi dan argumen dari mereka berdua? Silakan. Tanggapan ke Bang Rudi, apa yang dia bilang juga saya sepakat. Kalau dia ngambil tadi ada pendidikan agama gitu dari kecil umat muslim, ya tentu itu bagus. Program itu bisa dicontoh ke agama lain juga. Maksud saya ya tadi untuk di kita, kalau di Kristen ya memang dari, kalau kita bicara anak-anak memang sekolah minggu juga saya bilang cukup karena mereka memang anak-anak gitu, khotbah juga ada di sana. Ya kalau masalahnya dibilang Bang Rudi yang bagus ya nggak mungkin saya bantah, ya itu bagus. Misalkan juga dia bilang diterapkan di Kristen gitu dari kecil, ya memang ya ada nilai positifnya. Kalau saya manusianya gitu, nggak mau kalau yang bagus itu nggak bagus. Nggak saya melihat seseorang pernah salah divonis salah karena benci, tapi walaupun sebenci apa aku dia salah, kalau di saat dia berbicara baik ya saya pasti baik sesuai nama saya. Pemasmur itu loh. Iya, oke lah. Kita ke Bang Rudi sekarang. Bang Rudi silakan, mungkin ada yang mau ditanggapi dengan Bang Masmur ini. Sepertinya cukup objektif ya kalau dilihat. Saya tanggapi sedikit Pak Masmur. Pak Masmur, sekolah minggu itu nggak cukup. Sudah dibilang Pak Ibu Sarah tadi kan, hanya 10 menit, nggak lebih dan nggak kurang untuk pembinaan akhlak dan mental, itu juga nggak cukup. Makanya kalau kita mau jujur, orang Kristen ini harus disiapkan satu waktu. Katakanlah, kita ambillah jujur-jujur saja. Umat Islam itu TPA Pak Masmur, itu bukan di hari Jumat seperti mereka melaksanakan ibadah. Di luar itu, katakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bisa jadi seminggu mereka 2 kali atau 3 kali. Lah kita hanya datang ibadah 2 jam, 1,5 jam, nyanyi banyak. Khotbahnya hanya 10 menit. Apa cukup itu asupan gizi rohani? Enggak cukup. Makanya harus kita dari sekarang memang agak berat. Kenapa saya katakan agak berat? Kalau itu diterapkan di kekristenan, benar kata P. Sarah. Orang tua lebih suka memasukkan anaknya kursus matematika, bahasa Inggris, daripada belajar Alkitab. Ini yang menjadi apa kita, bukan kita bilang bahasa Inggris matematika nggak penting juga. Tapi ya dikasihlah satu waktu, entah hari Senin sampai Sabtu lah, cari satu waktu aja. Entah mereka 1 jam aja, jadilah. Tapi full belajar sikap,
mental, baru belajar Alkitab itu. Itu baru ini. Tapi sekarang kan enggak. Makanya aku bilang, oten-oten ini jinak di dunia nyata. Karena minoritas. Kalau dia mayoritas mengerikan, aku bilang. Kenapa? Dari kecil itu mentalnya itu enggak dididik dengan baik dan benar. Tapi hanya dididik, ya kita minoritas, harus begini, bahwa itu aja. Tapi begitu dia mayoritas, kita lihatlah. Herder Sedis mayoritas daripada saya. Ngeri kali ucapannya. Lebih ngeri dari mata pisau. Mata pisau ada juga judul akunnya. Mata hantu itu. Bukan itu maksud saya. Lebih ngeri. Robert Lele. Iya, mata hantu. Bahkan orang diajak-ajak untuk membenci saya. Ajaran siapa itu? Kristus yang mana mengajarkan orang? Ayo kita ajak orang membenci. Tak pernah ada. Tapi itulah kelakuan sekarang oten-oten najis teralal lainnya. Silakan. Itu aja Rifa. Oke, Pak Mazmur terakhir biar kita turunkan, ada lagi yang di bawah banyak yang mau naik. Silakan Pak Mazmur terakhir. Tanggapan terakhir untuk kedua orang ini. Ya, kalau masukan yang baik saya bilang tadi, itu kan program. Kayak saya juga pindah tua loh di gereja, maksud saya. Seandainya memang programnya bisa memungkinkan, ya memang apa salahnya untuk anak-anak dibina. Itu kan termasuk program. Program itu sih bisa ditambahkan kalau masalah itu. Saya kebetulan pindah tua juga di gereja di Jawa Barat nih. Makanya saya dekat Taman Andar ini sebenarnya, cuma setengah jam ke Kuningan. Saya Cirebon, Ciremai, Gunung Ciremai ini. Jadi maksud Bang saya Mazmur ini program itu izin. bagus. Bang Mazmur nanti kapan-kapan diskusi dengan kita ya. Tapi kapan-kapan. Oke, Bang Mazmur, di bawah banyak kali yang mau naik. Mungkin kita sebentar saja ya. Biar tadi sudah disampaikan sama Walabu. Saya apresiasi keinginan Walabu ingin mendidik anak-anak Kristen sama seperti anak-anak Islam dididik dari kecil. Kenapa? Ternyata peduli pendidikan itu baru ini saya dengarkan dari Oten. Maaf ya. Tapi memang betul ini baru. Oke, Bang Mazmur, kita naikkan dulu yang lain ya. Ya. Nanti kalau nggak izin ya, saya minta izin untuk turunkan. Oke, sebelum dinaikkan yang lain, ini mohon buat netizen yang di bawah dibantu tap-tap layar, diposting ulang dan di-share ya, agar ini masuk ke oten-oten yang lain dan tersadarkan segera. Oke, Roma, silakan. Langsung saja. Assalamualaikum, shalom untuk kita semua. Ya, bagaimana jika Rudi mualaf? Ya jangan hanya Rudi, dengan Pesara juga. Kalau seandainya betul-betul terjadi, ya saya bahagia. Karena berkurang 2 orang yang merugikan Kristen. Begitu. Saya tentu akan merayakannya dengan teman-teman, secara khusus para simpatisannya Edis gitulah ya. Saya yang tanggapi dulu itu. Saya Silakan, tanggapi dulu. Nah, jadi untuk orang-orang yang tidak peka dalam karunia Roh Kudus, saya kasih tahu sebenarnya gampang untuk melihat orang ya, apakah dia mengikuti ajaran Tuhan atau ajaran setan. Dan inilah saya bilang orang ini mengikuti ajaran setan. Karena kalau dia mengaku Kristen, ya, dia seharusnya bersyukur ketika ada orang yang berdosa atau orang di luar sana yang tidak mengenal Kristus tiba-tiba menjadi pengikut Kristus di situ sorak-sorai. Tapi ketika dia ada saudaranya ya yang belum mualaf dan tak pernah mualaf, tapi dia klaim mualaf dan dia bersuka cita seandainya ini beneran mualaf, itu jelas ajaran setan. Jadi terserah kalian mau ikuti orang ini atau tidak ya. Kembali itu Rudi. Tapi nanti Pada intinya saya sama dengan Pesara ya. Dia bilang, gantian Pak, tunggu dulu. Dia bilang merugikan kekristenan. Kristen mana yang saya rugikan? Ketika Edis tipu mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu bagi dia menguntungkan. Kan lucu. Saya nggak tahu ini Yesusnya Tuhan huruf besar atau huruf kecil. Perlu dipertanyakan si Roma ini. Ya, takutku orang-orang SSC sekarang banyak nyusup loh. Makanya contoh yang pertama tadi saya tanya, kamu Tuhannya huruf besar apa huruf kecil? Bingung dia. Ya, itu saja yang mau saya sampaikan. Silakan. ya, jadi satu hal yang saya mau berpesan kepada Riva dan juga Jonathan. Dijawab dulu, kamu itu Tuhannya Yesus itu huruf besar apa huruf kecil? Tunggu dulu. Ya,
hati-hati juga, jangan langsung terlena kalian. Bisa saja mungkin kalau seandainya itu benar, ya Rudi Iskariot dan Sarah ini mualaf, bisa jadi nanti jadi kuda Troya. Ya kita nggak tahu ya motif-motif mereka ini ya kan. Nggak, coba lu jawab, kau percaya Yesus Tuhan huruf besar apa huruf kecil? Karena di Kristen saja dia sudah. Tunggu dulu, jawab dulu itu. Kau percaya Yesus itu huruf besar apa huruf kecil? Huruf besar gimana maksudnya? Kau percaya Yesus yang kau imani sekarang, kau bilang kan kau Kristen. Yesusnya huruf besar Tuhannya itu atau huruf kecil Tuhannya? Iya kedua-duanya. Dia kan dua natur ya. Oke, diganti aja ini Ripa. Orang ini tidak punya pendirian tetap. Imannya masih abu-abu. Tapi lucu, sebelum kau angkat yang lain Rifa, ya itu orang-orang Muslim sendiri lucu ya itu Rudi. Orang ini menasehati Muslim pula supaya hati-hati kita dianggap kayak menyusup gitu dalam Islam. Orang Muslim aja tahu kok kota masih Kristen dan tidak akan pernah mualaf. Nah itu saya tanggapi, itu aku tanggapi tuh. Nih dengar baik-baik nih, ini aku yang bicara ya. Kan si Rifa aja bilang mereka tidak akan mungkin masuk Islam gitu loh. Bahkan mereka itu keyakinanku gitu. Ya. Kini ku ulangi ya. Iya. Kalian mengingatkan kami hati-hati dengan Wak Labu, dengan Kak Sarah. Kalian tahu nggak? Sewaktu mereka masih menjadi musuhku dalam berargumen, Kak Sarah dan Wak Labu ini, aku sama dia itu nomor handphonenya aku simpan loh. Ya. Dan bahkan nggak ada yang kublok di antara mereka, sedangkan orang Islam ada yang kublok loh. Ini aku nih, Kak Sarah ini, kalau ku dengarkan ingat lagi bagaimana perdebatan kami atau omongan dia tentang Islam, nggak sanggup. Tapi ingat, ketika mereka jadi Kristen dan mereka Tuhannya dua-duanya Yesus, walaupun mereka Tritunggal dan Oneness, kok mereka yang kalian suruh kami hati-hatiin? Memang betul kata orang dua ini, biadab kalian itu loh. Yang Muslim aja sangat yakin kami tidak akan pernah mualaf. Malah oten ini memang nasihati hati-hati. Mereka berdua ini Tuhannya Yesus loh. Bang Rudi, dia tidak pernah mengatakan Yesus hamba Tuhan, Yesus punya Tuhan, penyalipan karya iblis, tidak ada. Kak Sarah bahkan dia percaya Yesus itulah Bapak itu. Bentar Wak Labu di mute dulu soalnya. Aku pun masih manggil dia Wak Labu sampai sekarang nih. Ya. Kalian bilang hati-hati dengan mereka berdua. Tahu nggak kalian? Aku aja sama orang dua ini kalau berdebat siap-siap aku baku hantam dengan orang ini. Dalil ekstrim yang aku keluarkan karena orang dua ini aku tahu narasinya. Salah kalian. Justru sadis dengan sadis orang dua ini. Tapi inilah kami yang pernah berdiskusi dengan cara baik. Dalam argumen mereka musuhku, paham kalian? Tapi dalam ranah sosial bukan nggak pernah aku nyanyi satu koma dengan Kak Sarah ini. Aku kasih tahu kalian. Si Rifa selalu datang ke komalku, makanya aku dibilang mualaf. Kata aku pro Islam gitu lah, ngapain aku harus musuhan sama Muslim, maki-maki, hujat-hujatan, mereka harap begitu. Bahkan dibilang gini, kamu kan hamba Tuhan, pastor lagi, kenapa kamu berteman dengan Muslim loh? Jadi maksudnya saya harus hancurkan mereka, ya kan? Kau yang saya nggak cocok, emangnya itu ajaran Yesus kan gitu kan? Nah itu. Nah, sebelum ke Crusader bicara, perhatikan baik-baik kawan Kristen. Hari ini sebetulnya kesempatan kalian membantah perkataan Bang Rudi dan Kak Sarah bahwa kalian tuh bukan herder. Tapi yang ku tengok dari tadi memang nampak kali herder kalian. Yang kalian bilang lah semoga si Rudi mualaf cepat-cepat sama Sarah karena merusak Kristen. Capek-capek misionaris itu menginjili orang supaya masuk Kristen, kalian bertepuk tangan ada orang Kristen keluar, kan lucu kalian. Padahal mereka berdua ini adalah orang yang lisannya tajam kepada kami para apologet dulu, dan mungkin pun sampai sekarang kalau kami buka forum tetap tajam orang ini. Lucu memang kalian, pantas orang berdua ini ngeri dengan kalian loh. Oke, sekarang Crusader, tanggapi orang berdua ini, silakan. Ya, terima kasih. Saya ingin tanggapi Abang Rudi. Dalam Matius 26 ayat 24, Yesus berkata kepada Yudas,
celakalah kau, lebih baik kau tidak dilahirkan. Tetapi Bang Rudi kata, Yudas akan masuk ke surga. Sedangkan Yesus sendiri kata, celakalah Yudas, lebih baik dia tidak dilahirkan. Berarti Bang Rudi ini sudah separuh mualaf ini. Jadi saya setuju dengan pembicara sebelum. Bang Rudi dengan Pastor Sarah mualaf sajalah. Lebih baik daripada merugikan Kristen. Karena dia sudah bertentangan dengan Yesus sendiri. Yesus kata Yudas celaka, lebih baik tidak payah lahir. Tapi Rudi kata Yudas masuk surga, sudah separuh mualaf itu Bang Rudi. Apalagi tunggu, kasih habis saja penuh. Itu saja Bang Rudi. Aku jawab langsung Ripa ya. Bapak ini memang kurang paham membaca Alkitab. Makanya aku bilang, Pak, dari kecil Bapak harus belajar Alkitab. Di ayat itu tidak ada Yesus mengatakan Yudas. Paham ya Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, oke lah. Sekarang Bapak mengatakan itu Yudas. Saat itu Yesus kan belum disalib. Di atas kayu salib, Yesus mengatakan apa? Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Menurut Bapak, siapa yang diampuni? Mereka itu siapa? Mereka itu jamaah banyak. Romawi. Kok askar Romawi saja? Mereka itu banyak. Petrus, dosanya lebih besar dari Yudas. Petrus, dosa Petrus ini tidak ada bisa diperbandingkan dengan apapun. Yudas masih bisa diperbandingkan dengan Simpson, ya. Tetapi kalau Petrus tidak ada yang bisa diperbandingkan. Kenapa? Dia menyangkal Yesus. Yesus sudah mengatakan apa? Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, maka aku akan menyangkal dia di depan Bapakku. Itu sudah jelas. Namun kenapa orang Kristen percaya Petrus masuk surga? Jawabnya sederhana. Karena Petrus juga diampuni Yesus di mana? Di kayu salib. Makanya Yesus mau bertemu dengan Petrus. Nah, sekarang Bapak mau tahu nggak ayat Yudas itu ke surga? Bapak bacalah Yohanes 17. Yesus mengatakan apa? Di mana aku berada, di situ mereka berada. Sekarang Yesus berada di mana? Di surga. Dia mengatakan mereka itu siapa? Murid-muridnya. Artinya semua murid itu sudah di surga. Ayat yang pertama di mana? Matius 19 ayat 28. Kamu akan duduk bersamaku di atas tata kerajaan surga itu ya, menghakimi 12 suku Israel. Apakah di dalamnya ada Yudas? Iya, Yudas di dalamnya. Yang lebih Bapak akan pusing, baca 1 Korintus 5 ayat 5. Bahwa 1 Korintus 15 ayat 5. Bahwa dikatakan di situ, pada malam itu Yesus bertemu dengan Kefas dan 12 orang muridnya. Maka di mana Yesus bertemu Kefas? Itu di Yohanes 20. Bapak baca saja situ. Artinya di dalam itu sudah ada Yudas. Kalau Bapak bilang, oh Yudas nggak ada situ karena digantikan Matias. Maka Bapak lihat urutan peristiwa. Matias itu baru dipilih setelah Yesus naik ke sorga. Bukan pada malam di mana Yesus bertemu dengan Kefas. 6 doktor sudah menguji dalil saya Pak. Dan 6-6-nya KO. Saya nggak bohong, terakhir Budi Asali. Masih ada videonya, tonton. Tetapi itu pun tidak berpengaruh dalam keislaman. Bukan berarti kalau saya bilang Yudas ke surga lantas saya sudah dekat menjadi Islam. Tidak. Dasar Islam itu adalah tidak boleh musyrik. Yakni menyekutukan Tuhan dengan manusia. Yang dekat ke Islam itu adalah si Edis. Karena dia sudah benar-benar melepaskan Yesus bukan Tuhan. Artinya dia tidak musyrik lagi dari sudut Syarifah. Sementara saya masih musyrik menurut Syarifah. Kenapa? Saya masih menuhankan Yesus. Paham nggak Bapak? Silakan Rifa. Saya tanggapi dulu. Oke, Saya tanggapi. menambahkan. Sabar, ku sadar. Biar Kak Sarah dulu. Karena nama saya tadi disebut, ya kan, bukan di doa ibuku tapi di seranganmu nama saya disebut. Iya, saya pertama saya mau tanya dulu nih, apa ajaran saya yang merugikan dalam kekristenan? Itu yang pertama, nanti jawab ya. Terus yang kedua tentang
Judas Iskariot ya. Tadi saya udah jelaskan ya, Judas itu siapa sebenarnya? Itu adalah menjual Yesus ya. Menjual Yesus seperti orang-orang apologet palsu, Edis TV dan lain-lainnya yang mengajarkan dalam tanda kutip menjual Yesus ya. Itu secara keuntungan untuk keuntungannya sendiri, itulah yang namanya Judas Iskariot. Nah, sekali lagi saya mau sampaikan begini sekalian, mumpung di sini ya, saya belum bawakan itu di topik pengajaran saya selanjutnya. Saya cuma mau pesan gini, ini selalu saya sampaikan, jangan latah pengajaran. Dan seperti biasa kita tahu ya, kita tahu bahwa firman Tuhan itu kan, perkataan Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua. Ketika kita bicara kepada audiens, itu juga bicara kepada kita. Ingat ya, hal ini pun saya pernah membawakan Ito Rudi ya secara keras ya kan, ketika tentang Judas itu masuk surga katanya ya. Ini sekalian saya kasih tahu juga karena belum saya masukkan dalam kelas, tapi akan saya bawa lagi ya. Ini kalau saya bilang 50-50, artinya nggak perlu kamu meributkan dia masuk surga atau masuk neraka, karena di dalam Alkitab pun tidak ada yang mengatakan bahwa dia masuk surga atau dalam arti selamat, dan tidak dikatakan juga dia masuk neraka. Tapi kalau dari diri saya sendiri ya, pun ya, ketika saya pun belajar, saya juga adalah orang yang menerima pengajaran dari dulu, dari dosen saya, dari para pendeta sebelumnya, bahkan ketika saya pun saat ini menjadi pendeta juga, pastor, ya itu pun saya ajarkan tadinya bahwa si Judas itu masuk neraka. Tapi itu pun ternyata ini kemungkinan besar ya, memang 50-50, tapi saya lebih kepada kemungkinan besar dia masuk surga. Kenapa? Ya karena begini, Ito Rudi sudah ngasih banyak ayat. Saya cuma untuk merefresh pemikiran kita ya. Waktu Yesus itu, Tuhan Yesus disalib ya kan, kemudian dia mati, dia kan turun ke dalam kerajaan maut tuh. Alkitab menuliskan dia menginjil. Ya, dia menginjili artinya menyampaikan kabar baik tentang dirinya sendiri, menyatakan diri dia Yesus itu Tuhan. Ya kan, juru selamat penebus. Nah, itu menginjili orang-orang yang di alam maut, yang mati sebelum dia mati, yang saat dia bersama-sama itu gitu loh. Dia injili. Nah, ini kan pasti yang menerima perkataannya itu akan ikut terangkat juga ketika dia bangkit bersama dia. Kan itu dicatat Alkitab. Kita kan sola gratia ya, sola scriptura, apa yang tertulis ya kan. Nah, terus kebayang nggak? Coba kita ini pakai logika kita ya. Kita harus buktikan nih. Kalian kan berdebat dengan Muslim, selalu merasa paling logika. Muslim merasa paling logika. Kalian bilang kita nggak butuh otak, cukup imani. Nah saya pakai kan supaya kalian logika. Buktikan kalau kalian itu punya otak, ya kan? Jangan kalah sama Muslim. Saya kasih tahu begini. Judas Iskariot itu kenapa dia bundir? Coba, ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Saya kasih tahu ya, dia bundir itu karena begitu menyesalnya dia, ya kan? Yesus itu ternyata tidak berontak dan dia disalibkan. Dia menyesal dan merasa sangat sedih. Orang yang sangat mencintai dan melakukan kesalahan itu penyesalannya luar biasa loh. Dan itulah yang dirasakan oleh si Judas. Kebayang nggak ketika dia berhadapan lagi dengan Tuhan Yesus di alam maut, dia akan mewek, ya kan, nangis, terus dia di situ walaupun dia akan merasa terintimidasi, aku nggak layak Yesus, aku nggak layak, kau layak, ikutlah aku. Saat kebayang nggak pada saat itu ada momen itu, dia bertobat, saat itu dia terangkat juga bersama Kristus ke sorga. Nggak ada yang tahu kan, dan Alkitab tidak mencatat. Jadi makanya, tapi kemungkinan besar dia selamat. Jadi jangan sok-sok begini. Kamu belum belajar Alkitab. Belajarlah Alkitab sepenuhnya, tanya Tuhan, alami sendiri ya, minta hikmat Tuhan supaya kau tidak latah pengajaran gitu loh. Lanjut Riva. Oke. Crusader terakhir. Iya. Saya ingin saya tambahkan mumpung saya ingat nih. Ya, selain itu kan pada saat Judas menjual Yesus,
Yesus itu belum kenal siapa Yesus, ya kan? Dan pada saat itu dicatatkan Yudas dirasuki iblis, benar ya? Waktu perjamuan kudus terakhir, perjamuan terakhir dengan Yesus, lalu satu muridnya dirasuki iblis. Nah, artinya seperti yang doa Yesus disalib saat itu, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang dia perbuat. Ampunilah mereka karena mereka nggak kenal siapa aku. Nah, itu dia. Jadi bisa kemungkinan Yudas Iskariot ini masuk surga begitu, karena tidak ada tercatat juga dia masuk neraka. Oke, saya tanggapi Terakhir balik ya. Ustaz. Boleh silakan terakhir. Ya, saya tanggapi balik Rudi. Tadi Rudi membandingkan Yudas dengan Petrus. Rudi kata Petrus lebih besar lagi kesalahannya. Dalam Kristen tidak ada dosa besar, dosa kecil, dosa tetap dosa. Tapi beza Yudas dengan Petrus, kedua-duanya memang menyesal. Yudas pun menyesal, Petrus pun menyesal karena menyangkal Yesus 3 kali. Tapi bezanya Yudas tidak bertobat, dia pergi membunuh diri. Sementara Petrus, dia bertobat dan akhirnya dia menyerahkan nyawanya untuk Yesus. Jadi jangan banding Yudas dengan Petrus bahwa Petrus lebih bersalah. Dan yang kedua, dalam Matius 26 ayat 24, baca saja dari ayat 23 hingga 25. Bang Rudi kata Yesus tidak maksudkan kepada Yudas, padahal di ayat itu jelas. Matius 26 ayat 23 hingga 25. Yesus merujuk kepada Yudas, celakalah orangnya, olehnya anak manusia diserahkan. Lebih baik dia tidak dilahirkan. Jadi saya tidak tahu bagaimana dari pernyataan Yesus sendiri bahwa Yudas celakalah orang yang menyerahkan anak manusia. Bagaimana Bang Rudi boleh katakan Yudas masuk surga? Oke. Dan Abang Rudi Terakhir juga ya. pernah, terakhir, Abang Rudi juga kalau tak salah saya, pernah kata Adam diciptakan di surga. Kalau tidak salah saya, kalau salah maafkan. Jadi kalau dalam pernyataan-pernyataan begini, Adam diciptakan di surga, Yudas masuk Di ayat mana surga. tadi kok saya Abang cari Rudi nggak ada sudah ayatnya? separuh Ayatnya nggak ada, mualaf. Pak. Jadi teruskan Ayatnya saja nggak ada yang kamu mualaf. sebutkan. Celakalah yang menyerahkan anak manusia kepada untuk disalibkan, Matius itu nggak ada yang... 26 ayat 24. Oke, terakhir Boleh ya baca Bang dari Kusadar ya. 23 hingga 25. Anda ditanggapi sama Bang Rudi sama Kak Sarah bergantian, tapi Anda di bawah karena kita naikin yang lain ya. Oke. Ya, terima Iya, kasih Bang. karena Betul, beri kan? ruang. Oke. Ya, sama-sama Bang Terima Kusadar. kasih Pak C. Di bawah dengar ya Bang, Pak Ci, di bawah dengar ya. Sehat-sehat Pak Ci. Jangan lupa minum air Ya, putih. terima kasih. Ya. Sama-sama. Oke, aku jelaskan ya. Jadi orang ini banyak tidak paham lah. Kenapa saya katakan tidak paham? Dia bilang nggak ada dosa besar, dosa kecil. Adalah. Ada dosa yang bisa diampuni, ada dosa yang tidak bisa diampuni. Yang tidak bisa diampuni itu menghujat Roh Kudus. Yang bisa diampuni itu yang duduk di dalam hukum Taurat atau pelanggaran-pelanggaran dosa kita selain daripada yang kusebutkan tadi. Kemudian Pak C ini juga nggak paham. Dia bilang Petrus bertobat. Tak ada satu kata pun di Alkitab Petrus bertobat. Petrus menangis. Syarat pertobatan itu kalau kita cari di Bible bukan menangis, tapi menyesal. Yang menyesal itu hanya Yudas. Petrus tak pernah menyesal. Paham ya Pak ya? Kemudian ketika Yesus mengatakan di Matius 26 ayat 24 itu celaka. Menurut Bapak celaka apa sih? Apakah celaka itu neraka? Kan tidak. Celaka itu artinya bisa kematian atau apalah. Karena kalau dibilang itu neraka, Yesus ketika di dalam perahu yang ada gelombang besar, muridnya bilang, "Guru, celakalah kita," katanya. Berarti Yesus ke neraka. Kan enggak. Kata celaka ini tidak bisa diartikan langsung neraka. Paham Pak ya? Nah, kemudian kita lihat dulu dengan baik peristiwa pada saat itu, ya, di mana Petrus bisa dijumpai Yesus. Kenapa?
Karena Yesus sudah mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Kan aku bilang, Yudas yang celaka itu, kan dia celaka dulu. Baca Matius 27. Yudas bundir dulu, baru diampuni Yesus. Bukan ucapan Yesus, Bapa ampuni dulu, baru Yudas bundir. Kalau ucapan itu lebih dahulu, baru Yudas bundir, Yudas ke neraka. Tapi kalau Yudas bundir dulu, dia berdosa sedosa-dosanya, kemudian Yesus mengampuni, itu hal lain. Mereka nggak tahu urutan. Makanya aku bilang, kubukakan sama mereka itu 1 Korintus 15. Bentar ya. Ayatnya yang kelima. Dikatakan gini, bahwa ia ini siapa? Yesus. Menampakkan diri kepada Kefas. Kefas ini siapa? Simon Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ya. Dan setelah itu menampakkan diri kepada lebih 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi berapa di antara mereka? Ini tentang apa? Yesus yang bangkit dan naik ke sorga. Kisah 1 Korintus 15 ayat 5 dan 6 dan selanjutnya ya. Oke. Sekarang kita lihat di mana Yesus bertemu Kefas. Di Yohanes 20. Di Yohanes 20 Yesus masukkan ruangan terkunci. Yesus bisa menembus ruangan itu dan masuk ke dalamnya. 12 murid siapa di situ? Kalau kalimat 12 murid itu merujuk kepada Matius 10. Di dalamnya adalah Yudas. Makanya Budi Asali pening. Kok ada ini ya? Dicarinya bahasa asli. Oh ya tetap 12. Dicarinya bahasa Inggris tetap 12. Datang dia bilang apa? Saya pun bingung ini kok bisa 12 ya. Ya kita mau bilang apa? Alkitab menuliskan begitu, bukan saya. Nah, sekarang kita baca baik-baik Yohanes 17. Orang ini nggak ngerti. Jelas-jelas Yesus mengatakan, ya Bapa, ayat 24, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Sekarang Yesus di mana? Di sorga. Maka sesuai kalimat ini, dimanapun aku berada, ya mereka juga bersama-sama dengan aku. Ya sudah. Apalagi yang mau dibilang? Yesus sekarang di sorga, maka mereka di sorga. Paham ya Pak ya? Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan itu, saya bilang bukan doktrinal, tetapi masalah keilmuan. Dan mengenai Yudas, itu tidak mempengaruhi kita ke sorga atau ke neraka. Tapi kalau berbicara Yesus Tuhan atau bukan, itu berpengaruh kepada kita ke sorga atau neraka. Kalau kita percaya Yesus itu huruf kecil, artinya dia bukan juru selamat. Yesus yang huruf besar, Tuhannya maksudnya, itu baru juru selamat. Di mana kita dapat? Lukas 2 ayat 11. Ah, sebentar ya. Lukas 12:11 katakan apa? Hari ini telah lahirmu bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan di sini memang huruf kecil. Kenapa? Di Perjanjian Baru tidak ada Tuhan huruf besar, sekalipun Bapa di sorga. Sekarang kita lihat juru selamat itu siapa? Baca Yesaya. Kalian dengarlah, si Edis yang nggak tahu matematikanya pun nggak tahu itu. Ya makanya dia nggak ngerti substitut siapa. Mana dia tadi Yesaya? Ntar ya. Nah, Yesaya 43 dikatakan apa? Sama ayat 11. Akulah Tuhan. Tuhan di sini apa? Huruf besar. Dan tidak ada juru selamat. Kalimat di sini tidak ada juru selamat selain Tuhan huruf besar. Tonton debat saya dengan Syedis. Apa kata Syedis? Oh ya, Kurios juga bisa juru selamat. Manusia bisa juru selamat. Bisa. Sejak kapan manusia bisa juru selamat? Kalimatnya, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi juru selamat itu adalah Tuhan dalam huruf besar. Ya itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Itu Saya ya. Kita saya sapa. tambahkan sedikit. Silakan. 1 menit. Iya. Untuk lebih tahu lagi ya, untuk teks aslinya, secara saya kan Wanes ya, saya lebih suka kepada teks asli. Teks aslinya nggak ada kata apa celaka ya, cuma dituliskan di situ adalah lebih baik dia tidak dilahirkan. Jadi itu nggak menjadi penyataan bahwa dia masuk neraka ya, gitu. Untuk teks asli kata celaka itu nggak ada. Lanjut Riva. Ya, oke. Crusader sudah menyimak di bawah ya, aman ya. Oke, Leonard. Sorry Galaxy, dari tadi saya cari kamu. Kamu dari tadi kan pengen naik banget. Abis Bang Leonard ini kamu naik. Silakan Bang Leonard, buka mic, silakan. Agamanya sebutkan terus tanggapi. Selamat malam. Saya Kristen. Selamat malam.
Bunda. Oke. Monggo silakan Pak. Menanggapi dua narasumber kita malam ini. Cuma menanyakan tadi itu masalah surga dengan neraka itu. Kalau yang saya tahu sih orang yang meninggal itu belum ada yang ada ke surga, ada yang ke neraka. Karena dalam Imam Rasuli mengatakan dia akan datang nanti menghakimi orang yang mati dengan orang yang hidup. Nah, coba Bang Rudi jelaskan masalah itu. Karena yang saya tahu dia nanti datang kedua untuk menghakimi orang yang mati dengan orang yang hidup. Disitulah nanti dia jelaskan. ke neraka. Ya, tutuplah mikmu, kujelaskan ya. Pengakuan Imam Rasul itu jelas mengatakan bahwa dia akan datang dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maksudnya adalah pada hari akhir nanti masih ada yang hidup dan ada yang mati. Tetapi jangan lupa ayat lain satu, sebentar, aku lupa, ya. Sebentar. Nah, di ayat lain dikatakan orang yang mati di dalam Yesus 1 Tesalonika 4:14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Siapa yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia? Maka kalau kita lihat Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Siapa yang dimaksud di situ? Itulah orang mati-mati martir. Di mana dibuat? Kita baca Wahyu 20. Wahyu 20 ya. Di situ jelas dijelaskan begini, Wahyu 20 ayat 4. Nah ini. Jadi lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan Tuhan. Jadi sekarang ini orang-orang yang mati martir itu sudah dikumpulkan bersama Yesus. Jadi kalau dikatakan surga dan neraka saat ini belum ada, itu keliru. Karena surga itu tahta kerajaan Tuhan, artinya sudah ada di sana. Yakni Allah Tritunggal, malaikat, dan Henok dan Elia juga di surga ya. Sudah diangkat dibilang. Dan orang yang disalib di sebelah Yesus ya Pak ya. Silakan. Oke, silakan Pak Leonard. Teman-teman sebelum ke yang lain ya. Kalian yang Kristen ini masih juga nggak berpikir ya. Apa kalian nggak melihat ini? Bagaimana Wak Labu malah mengajarkan agama kalian di Komal Islam. Kalian nggak berpikir itu. Kak Sarah, Wak Labu, justru dia menginjili orang Islam di sini. Tapi si Edis ketika dia menghina Islam itu cuma depan kalian semua, udah Kristen kalian semuanya. Tapi yang kalian hujat malah mereka berdua. Emang luar biasa kalian ya. Aku bangga padamu. Oke, Pak Leonard lanjut. Silakan Pak Leonard, tanggapi. Aku nggak perlu muji-muji mereka, cuma aku bilang heran aku. Mereka malah menginjili orang Islam di sini. Si Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan depan orang Kristen. Ya. Aduh. Masuk juga. Udah gitu orang Kristennya sepakat gitu. Sepakat dengan Bang. Oke, selamat malam. Terima kasih Bang Rudi. Sepakat. Nah baru mantap ini. Lanjut. Ada lagi Bang tanggapannya Bang? Keren ini. Sukses selalu Bang Rudi. Oke. Siap. Thank you Bang. Oke Galaxy, kamu dari tadi kan typing terus. Saya bantu naikkan ya. Bentar, saya cari dulu di bawah. Kami mana ada kami keuntungan di sini. Biasanya kami mensiarkan Islam, kami malah mengizinkan Bang Rudi menyampaikan agama Kristen. Ya, harusnya kalian bangga bagaimana orang Kristen menyebut-nyebut nama Tuhan kalian dan mengatakan Yesus sebagai Tuhan di hadapan ribuan orang Islam. Yakin saya ribuan orang Islam ini. Tapi si Kudis TV mengatakan Yesus bukan Tuhan di depan kalian orang Kristen. Orang Islamnya di bawah menghujat Yesus.
Tapi kalian hujat malah Bang Rudi sama Kak Sarah, malah kalian puji si Kudis TV. Orang Islam menghujat Edis, menghujat Kristen, menghujat saking marah karena murka, kalian menghujat agama kami. Tapi di sini orang Islam mendengarkan. Bang Rudi, kami aja biasanya malas dengar orang khotbah di gereja, lu malas kami. Tapi aku diam aku. Bang Rudi menjelaskan kitabnya, Kak Sarah jelaskan Bible-nya. Malah mereka kalian hujat. Emang gak leon kalian ini. Oke lah, ini Galaksi nih. Silakan. Ada tambahan kalimatmu, perlu kamu tambahkan Rifa. Apa tuh Kak? Kalimatmu kan bilang apa? Lucunya Kudis TV menghujat Yesus di depan orang Kristen, dan lucunya orang Kristen percaya pula, ya kan? Iya. Dan lebih lucunya pula orang Kristen kok ngamuk-ngamuk ketika ada Muslim menghujat Tuhan Yesus. Kan yang dihujat Muslim itu kan Tuhan Yesus, Yesus yang adalah Tuhan huruf besar. Kenapa kok Edis dan herdernya ngamuk-ngamuk malah nyerang Islam? Ya, kalian berdua yang diserang yang memuliakan Yesus, Kak. Yang parahnya nih Kak, kalian berdua yang memuliakan Yesus di komal kami dan menyebarkan agama kalian di depan kami, malah kalian yang dihujat. Agak leon memang orang Kristen nih. Oten-oten nih. Oke, kita sampai nih Kak, di Galaksi ini dari tadi pengen naik nih. Oke, nanti sabar neraka ya. Banyak kali memang oten-oten di bawah. Oke, Galaksi silakan. Yo, selamat malam Rudi. Langsung aja bro. Ya, saya Galaksi, saya Katolik. Saya mau ngomong jadi gini. Saya bahas judulnya ini sesuai judul. Bagaimana jika Rudi mualaf? Ini Rudi tulisannya, Rudi mualaf. Jadi bukan seorang Kristen mualaf, tapi Rudi mualaf. Jadi personnya Rudi. Jadi begini, kalau bagi saya semua agama baik menurut pengikutnya masing-masing, itu tentu yang terbaik. Nah, kembali lagi kepada kualitas manusia seseorang. Jadi, saya kasih contoh misal, jika kualitas manusia itu dianggap oleh lingkungannya sebagai pengkhianat, dia mau agama Hindu, Buddha, Shinto, Konghucu, pengkhianat dia. Karena kualitasnya seperti itu. Kalau kualitasnya dia itu suka selingkuh misalnya, ya mau apapun agamanya dia suka selingkuh. Misalnya main dengan anak tirinya, anak perempuan yang tiri misalnya, itu misal. Ya memang tukang selingkuh. Kalau memangnya kualitasnya dia tukang tipu, misalnya ini contoh, misal ngaku beli laptop 8 juta ternyata cuma 2 juta, itu misal. Ya kualitasnya penipu, dia agama Shinto, agama Konghucu, penipu dia. Nah, jadi semua itu kembali ke kualitas manusianya masing-masing. Nah, kualitas manusia itu juga dipengaruhi banyak hal. Misalnya didikan orang tua dari kecil kan, kalau mendidiknya tidak baik ya hasilnya tidak baik. Juga ada unsur DNA. DNA-nya misalnya orangnya suka ngomel. Misalnya dia suka menghujat. Dia suka menghujat agama lain dari luar negeri. Misalnya dari luar negeri. Saya nggak mau sebut nama. Ya memang kualitasnya dia penghujat, suruhlah dia pindah agama apapun dia menghujat. Jangan-jangan dia di dalam negeri pun dia juga menghujat. Misalnya kualitasnya kalau nendang dari komal ngeludahin dulu. Ada tuh, ya kayak gitu. Silakan dia pindah agama apapun, ya begitu jadinya karena memang manusianya seperti itu. Jadi kualitas dari seseorang tidak ada hubungannya dengan agamanya. Begitu. Jadi itu poin pertama, jadi kualitas manusianya. Nah, tapi sorry Bang Galaksi, maaf. Karena ini adalah statement universal, maka saya yang jawab ini, saya ambil alih. Saya tidak sepakat dengan itu. Saya sepakat dengan agama mempengaruhi perilaku, tapi tidak semua perilaku dipengaruhi oleh agama. Itu. Agama itu mempengaruhi perilaku, Bang. Tapi tidak semua perilaku itu dipengaruhi oleh agama. Ya, itu. Kenapa? Dalam ranah psikologi, bentar. Dalam ranah psikologi, faktor utama yang mempengaruhi perilaku seseorang itu adalah lingkungan. Dan agama itu adalah lingkungan, Bang. Ya, saya belajar psikologi karena saya dulu ngambil prodi PAI. Waktu saya belajar kuliah psikologi umum, waktu itu dalam ranah psikologi ternyata yang paling mempengaruhi perilaku lingkungan. Setuju. Nah, jadi agama itu mempengaruhi, Bang. Agama itu mempengaruhi, tapi tidak semua. Wait, bentar. Tapi memang
Tidak semua perilaku manusia itu dipengaruhi oleh agama. Contoh, kalau ada orang Kristen yang memperkaus orang lain, belum tentu itu karena agamanya. Mungkin karena memang kelakuannya bejat. Tapi saya tidak sepakat kalau perilaku dipisah dari agama. Agama itu mempengaruhi kok. Nah, jadi ada orang-orang begini nih. Ini saya kasih contoh nih. Sebelum ke Kak Sarah dan Bang Rudi nih. Saya biar kita tuh tidak bias. Karena tema kita adalah bagaimana jika Bang Rudi mualaf. Ya, nggak biar, karena itu menjauh dari topik. Nah, ada begini abang, sebentar. Ada orang membaca dalil dalam kitab perjanjian lama, tumpaslah semua suku Amalek. Tidak semua orang Kristen memahami bahwa Tuhan mengizinkan untuk bunuh orang di luar beragama. Maka memang orangnya memiliki pandangan baik tentang kitab yang dia baca yang diksinya mengerikan. Sama di dalam Islam misalnya, ada perintah, pukullah jarinya orang kafir. Tidak semua orang Islam